Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Dunia gelap karena dosa, manusia hilang binasa, dan Yesus datang menyelamatkan, menderita salib dosa kita. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Tuhan Yesus tinggalkan tatanya, jadi sama dengan manusia. Semua dosaku dipikulnya, ku cinta dan bersyukur padanya. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Coba kamu ceritakan Tuhan Yesus yang kamu sudah tahu. Siapakah Tuhan Yesus itu? Tema ini akan saya sampaikan sampai bulan Desember. Siapakah Tuhan Yesus itu? Coba ceritakan. Engkai kamu akan jadi kalau Kristen. Kaikin rahasianya di dalam. Kenapa kamu mau menjadi orang Kristen? Apa yang terkandung di dalamnya? Isi kini Yesus ndai. Siapakah Yesus itu? Boleh kamu ceritakan? Kalau Matius, boleh dia menceritakan Tuhan Yesus dari silsilah. Kalau Markus, boleh dia menceritakan Tuhan Yesus, inilah anak Allah. Kalau Yohanes, dia boleh menceritakan Yesus, pada mulanya adalah firman. Lukas dia boleh menceritakan dari nubuatan kitab Nabi Yesaya. Bagi saya, dari mana saya memulai cerita Tuhan Yesus? Terima kasih. Thank you Lord for Jesus. Karena Engkau telah menyelamatkan nyawaku. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menghapus dosaku.
Jadi cerita Tuhan Yesus yang bisa ku ceritakan kepada orang lain paling tidak 2 poin. Mari kita pilih Markus. Markus pasal 2. Ini cerita Tuhan Yesus. Siapakah Tuhan Yesus itu dan apakah Tuhan Yesus itu bisa buat kepadaku dan yang tidak bisa dibuat siapapun kecuali mutlak. Only Jesus can do it. Siapapun tidak bisa melakukannya, hanya Yesus yang bisa melakukannya. Agama Kristen pun tidak bisa melakukannya. Siapakah Yesus? Thank you Lord for Jesus nada dosaku. Man bana ku katakan bujur. Kita baca Markus pasal 2. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Yesus ada di rumah ya. Karena firman menjelma menjadi manusia. Maka banci ia di rumah, kalau enggak di sorganya rumahnya. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Markus senang menceritakan keadaan. Bagaimana Yesus sangat disenangi dalam cerita ini. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Digotong oleh 4 orang. Saking senangnya orang, banyak orang datang. Yang sakit-sakitan pun dibawa oleh keluarganya. Siapakah Yesus bagi orang ini? Dan siapakah Yesus bagi aku? Thank you Lord for saving my soul. Siapa Yesus bagi aku? Terima kasih pada Tuhan. Karena dia sudah Jadi kalau kamu tanya aku, who Jesus is? Maka pasti bisa aku menjawabnya. Dari Markus pasal 2. Dia yang menyelamatkan nyawaku. Dia bukan membuat aku agama Kristen. Agama Kristen dari nenek moyangkunya. Berikutnya, ayat 4. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya. Karena orang banyak itu. Berbondong-bondong banyak orang datang. Markus senang menceritakan bagaimana sikap orang terhadap Yesus. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Serius. Atap pun dibukai supaya bisa berjumpa dengan Yesus. Ya. Karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat 5 sama kita baca. Yuk. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Waktu dia datang kepada Yesus, apa yang dikatakan Yesus kepadanya? Waktu ibu-ibu datang ke pajak daging, apa dikasih tukang daging? Ya, tulang sup 1 kilo. Ini apa yang bisa diberikan Yesus kepadanya? Berfirmanlah dia, kan begitu ya? Hei anakku, dosamu sudah diampuni. Siapakah Yesus bagi orang lumpuh ini? Tadi kan kamu tanya aku, siapakah Yesus bagi aku? Maka bolehkah kamu ceritakan siapa Yesus bagi Anda sendiri? Bagi orang lumpuh pasti dia katakan, Yesus inilah, hei anakku, dikatakannya kepada aku. Dosamu sudah diampuni.
Semua agama mencari, berminggu mencari supaya dosa dapat diampuni. Tapi bukan di situ jawabnya. Dalam Yesus ini jawabnya. Sama dengan Yesus berfirman. Allah berfirman. Maka dikatakannya Yesus berfirman kepadanya, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Maka nyanyilah dia, "Thank you Lord for saving my soul." Karena ini yang menyelamatkan nyawanya. Kamu siapa menyelamatkan nyawamu? Gereja? Sudah bisa kamu ceritakan siapa Yesus? Kalau orang lumpuh ini bisa, karena didengarnya di kupingnya. Aku sering nostalgia. Bagaimana aku ngabarkan Injil ke kampungnya Bapak si Elsa ini. Tahu kan pernampen? Ada istilah pernampen tentu. Janah natap, lupa yang gagat. Katanya. Saking cantiknya kampung orang ini, enak kita memandang-mandang. Lembu pun lupa makan rumput. Itulah istilah kampung ini. Tapi jangan tanya bagaimana jalan kaki ke atas. Itulah aku ngabarkan Injil ke kampung orang ini. Makanya Bapak Elsa ada di sini. Ise Yesus daya. Ngebanci turikan duman kala. Kalau adalah orang tanya, kenapa kau mau jadi orang Kristen? Maka mesti kamu jawab seperti dia ini. Dosamu sudah diampuni. Yesus itu bukan membuat aku menjadi agama Kristen. Yesus itu berkata kepadaku, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Terima kasih pada Yesus, dosaku diselamatkan. Mau baca turi kendu, siapa Yesus? Dialah yang mengampuni dosaku. Mari kita baca sekali lagi. 1, 2 ya. Hei anakku, dosamu sudah diampuni. Kenapa kamu rasa enggak dikatakannya, hei semua orang yang penuh di rumah ini, dosa kalian sudah diampuni. Kenapa? Jawabnya enggak payah. Karena satu orang berbuat dosa, maka satu orang juga yang harus diampuni. Ya. Inilah dia. Makanya, hei anakku, dosamu. Bukan kepada yang mengangkat ini mengatakan demikian, tetapi kepada orang yang lumpuh. Jadi bagi aku, siapa Yesus? Makanya kalau kata nyanyikan tadi, tapi aku juga heran, kenapa asal ini nyanyi, sendiri pun aku nyanyi. Tadi pagi nyanyi aku di gereja ini sendiri. Kadang-kadang malam-malam aku nyanyi di gereja ini sendiri. Duduk aku di situ sambil baca Alkitab. Banyak nyanyian aku senangi, tapi memang ini khusus. Asal nyanyikan itu, tadi kan kulihat di HP. Bagaimana bahasa Inggrisnya aku pikir? Lirik kan aku tekan. Oh ini rupanya bahasa Inggrisnya. Nyanyi dia aku ikut nyanyi. Tapi dia bukannya menangis, aku yang menangis. Dosa kita diampuni. Dosaku sudah diampuni. Kalau mau ku katakan sama kamu siapa Yesus, Dialah yang mengampuni dosaku. Inilah mamaku yang membuat aku lahir. Asal disebut nama itu, tahu aku dia yang membuat aku apa? Lahir. Oke, kita baca terus lagi. Jadi, siapa Yesus bagi orang lumpuh ini? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka Yesus, kalau kita tanya dia, dialah yang mengampuni dosaku. Siapakah Yesus bagi kamu? Dialah yang mengampuni dosaku. Asal disebut nama ibuku, langsung aku teringat. Dari dialah aku datang ke dunia ini.
Terima kasih pada Tuhan, dosaku terampun. Dahulu aku mati, sekarang aku hidup. Yesus membuatnya. Oke, nanti bisa kalian tambahin. Berikut lagi. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya. Ini orang bergereja, ini orang beragama. Banyak dalam otaknya. Makanya kampung banyak dalam otak itu kan. Banyak. Iya, entah apa saja. Semuanya di dalamnya. Ada dalam otaknya. Benar itu atau tidak? Gitu. Bisa. Ya. Aku tidak mengatakan benar atau tidak. Tapi yang aku katakan, inilah mamaku. Benar atau tidak? Inilah mamaku. Ini namanya Mama Joshua. Karena dia melahirkan Joshua. Maka kalau inikah mamaku? Inilah mamaku. Benar atau tidak? Itu kamu yang aku, inilah mamaku. Pendapat orang tidak perlu menjadi pertimbangan bagiku. Tapi yang jelas inilah mamaku. Yang jelas inilah yang mengampuni dosaku. Entah kau percaya, entah kamu tidak percaya. Itu enggak aku dipengaruhi. Entah benar, entah tidak. Menurut kamu tidak menjadi persoalan bagiku. Tapi dia berfirman kepada aku. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Inilah dia. Yesus itu satu-satunya yang telah mengampuni dosaku. Kalau kamu tidak percaya, itu urusanmu sendiri. Tapi aku percaya karena sudah menjadi bagianku. Kita lanjutkan. Apalagi siapa Yesus? Orang-orang Taurat tadi nggak usah dipikirkan kali. 7. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Itu dalam artinya dalam dunia teologianya hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Semua agama di dunia akan berkata hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Baru ayat 8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Kalau ada yang salah, ditegur Tuhan ya. Itu yang mau kita ceritakan. Tapi bukan itu yang aku mau ceritakan. Yang aku mau ceritakan siapa Yesus. Ayat 9. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Jadi ada dua kasus kawan ini. Satu dosanya, satu secara jasmani. Dia lumpuh, sakit ya. Ya. Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi yang ada di situ, manakah lebih mudah? Ya, karena tadi kan Yesus mau memperkenalkan diri siapakah dia. Ya. Karena kalau dia bukan Allah, dia sudah menghujat Allah. Kalau dia berani berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Berfirman lagi dia. Firman yang kedua apa? Angkatlah tilammu. Kepada siapa dikatakannya ini? Kepada orang yang tadi diangkat. Sekarang dia disuruh mengangkat. Kan praktis ya? Ya, supaya gampang khotbahnya. Nah, kepada siapa kayak disuruh Tuhan Yesus angkat tilammu? Yang tadi yang diangkat. Sekarang dia disuruh ngapain? Mengangkat. Membuktikan bahwa dia tidak lumpuh lagi. 2 kali Yesus berfirman sama dia. Angkatlah tilammu. Angkatlah tempat tidurmu. Dan pulanglah ke rumahmu. Dari rumah diangkat. Sesudah berjumpa dengan Yesus. Dia pulang ke rumahnya. Bawa tempat tidurnya. Dan orang itu pun bangun segera. Mengangkat tempat tidurnya. Dan pergi keluar di hadapan orang itu. Apa perlunya di hadapan orang itu?
Ya tadi pun di hadapan orang itu dia dilanja. Sekarang pun di hadapan orang itu dia sudah melanja tempat tidurnya pulang. Siapa yang ada dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu yang mau diceritakannya. Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu sehingga mereka semua takjub. Lalu memuliakan Allah katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Tanya orang lumpuh itu, siapakah Yesus? Bolehkah kau ceritakan kepadaku siapa Yesus? Maka dia akan katakan kepada kita, 2 kali dia berfirman kepadaku. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kedua, angkatlah tilammu dan pulanglah ke rumah. Dan yang terakhir ini kulakukan dan lihatlah sudah kuangkat tilamku. Jadi siapakah Yesus itu bagi kamu? Pasti dia katakan Anda bisa tahu. Oh, dia yang menyembuhkan lumpuhku, gitu ya. Siapa lagi Yesus? Oh, dia yang mengampuni dosaku. Secara kelihatan inilah dia. Tubuhku menjadi berfungsi. Tetapi dosaku pun tidak kelihatan. Itu juga terjadi. Siapa Yesus? Inilah anak-anak Allah yang dapat mengampuni dosa. Apa dikatakan orang lumpuh itu? Dosaku sudah diampuni. Penyakitku pun sudah diampuni. Soal kau percaya atau tidak percaya itu bukan urusanku. Tapi aku berjalan di depan orang itu semua. Tetapi kalau bahasa terakhir juga. Yang begini belum pernah kita lihat. Semua orang akan menjadi heran. Melihat orang lumpuh ini. Apa yang diperbuat Allah belum pernah mereka lihat. Siapa Yesus bagi Anda? Bisa Anda ceritakan siapa Yesus? Oke, sekali lagi saya pilih lagi cerita yang lain. Karena saya masih lengket di storytelling ya. Karena inilah Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang sudah lenyap. Kita sibuk dengan teologi eksegesi. Tetapi nggak pernah kita mengungkapkannya dengan cerita yang paling gampang. Siapa Yesus dan tidak bisa dilupakan siapapun pendengarnya. Makanya Markus bisa tulis, walaupun kemungkinannya cerita ini terjadi waktu Markus masih kecil. Didengarnya dari Petrus. Tetapi dia nggak pernah lupa. Mungkin Markus ini ditulis tahun 55, berarti kemungkinannya cerita ini 25 tahun yang lalu. Waktu Yesus di bumi. Dan itu pun didengarnya dari Simon Petrusnya. Ya, karena cerita ini kan bukan terjadi di Yerusalem. Markus ini kan rumahnya di Yerusalem ya. Di mana mereka nginap pada hari raya Pentakosta itu rumahnya Simon Petrus itu. Nah, 25 tahun yang lalu dia dengar cerita ini. Sekarang Tuhan Yesus naik ke sorga, Petrus sudah mati dan dia mulai tulis cerita ini. Siapa Yesus? Diceritakannya lah dengan cerita ini. Maka hari ini kita ingat Yesus ini yang pernah berkata, hai anakku dosamu diampuni. Barulah angkatlah tilammu, pulanglah ke rumah. Menjadi kenyataan dan belum pernah mereka lupa. Si Markus ini bukan punya sekolah teologi dia seperti Paulus. Tapi dia ingat dan dia tulis. Sekarang kita pilih satu lagi. Siapa Yesus? Lukas 19. Aku bukan memberikan khotbah yang baru. Tetapi membuat pengertian yang baru. Ini yang di dalam hatiku. Kemarin aku ke radio perjanjiannya. Udah kulihat khotbah-khotbah di sana. Kejadian tidak ada. Keluaran juga tidak ada. Maka aku tahu, oh ini lagi yang mau aku kerjakan. Siapa Yesus dalam Lukas pasal 19? Mari kita baca. Yesus masuk ke kota Jericho. Kalau storytelling, kalau cerita yang benar, harus ada tempatnya. Gitu ya. Harus ada orangnya.
Ya, dan harus ada fakta, sejarah yang membuktikan, sejarah dunia akan membuktikan cerita yang benar. Jadi kalau mau Anda cerita Sakeus ini benar atau tidak, buka saja filenya. Siapa rupanya kepala pemungut cukai di kota Jeriko antara kurang lebih tahun 30. Maka Anda akan jumpa di file pemerintahan bahwa Sakeus ini pernah memegang sebagai kepala bea cukai di mana? Di kota Jeriko. Karena kota Jeriko itu bukan kota yang belakangan. Kota yang sangat penting maupun di dalam perjanjian lama. Maka itu ceritanya dibuatnya di situ. Yesus membuat ceritanya di kota Jeriko. Mari kita baca. Yesus masuk ke kota Jeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Masihkah ada hari ini kita orang Kristen berpikir seperti Sakeus? Orang apakah? Orang apakah? Siapa katanya? Orang. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Orang apakah Yesus? Ini dia menjadi pertanyaannya yang paling besar. Orang apakah Yesus? Adakah orang Kristen sekarang berpikir, orang apakah Yesus itu? Berapa jauhnya kita sudah jatuh? Kita mau datang sama Yesus, tapi kita tidak pernah berpikir, orang apakah Yesus itu? Jauh kali kita sudah jatuh secara gereja nih. Ke gereja iya. Oh ini gereja ini. Oh ini gereja ini. Oh ini gereja tradisi. Ini gereja begini, ini begini. Tapi orang Kristen gak pernah bertanya. Orang apakah Yesus itu? Itu yang mendalam di dalam diri Sakeus. Aku sering dengar khotbah ini. Salah semua kita khotbahkan. Jadi pemikirannya tadi, orang apakah Yesus itu? Karena dia penduduk surga, pasti kita nggak kenal. Karena dia kan pembesar. Dia kan bukan, makanya dia kepala pemungut cukai yang berpikir orang apakah Yesus itu. Sekarang yang sekolah teologi pun nggak sampai berpikir orang apakah Yesus itu. Sekolah teologi. Tapi dia tidak akan berani katakan Yesus itu orang apa. Inilah dia. Itulah sebabnya makanya ku pegang sampai sekarang. Dibunuh pun, dipenjarakan pun, dipenggal kepala. Yesus itulah pengharapanku. Tak ada lagi hari ini seperti itu. Pernahkah Anda berpikir orang apakah Yesus itu? Makanya gak salah kalau aku nyanyi, thank you Lord, langsung aku menangis. Karena aku berpikir orang apakah Yesus ini? Maka tidak salah aku katakan penduduk surga dia, itu kan jelas. Tidak ada yang satu orang pun yang telah naik ke surga selain anak manusia yang turun dari surga. Kalau dia penduduk surga lebih tinggi daripada semua siapapun. Kan begitu arahnya. Ya. Makanya yakin aku karena dia penduduk surga bisa membawa aku ke surga. Tidak akan sia-sia apa pengorbananku kepada Yesus. Karena aku akan jumpa lagi sekali sama dia. Apa yang kubuat? Tak ada yang hilang. File sejarah bisa hilang, tetapi perbuatan kita kepada Yesus tak akan hilang, setitik pun tidak hilang. Pernahkah Anda berpikir seperti Sakeus ini hebatnya? Orang apakah Yesus ini? Siapakah Yesus? Mari kita baca. Kalau gitu dapatnya jawabnya. Dapatnya. Oke, nanti Anda khotbah sudah mulai bisa ceritakan. Siapakah Yesus bagiku? Ya, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Entah bagaimana ceritanya. Anak sekolah minggu bisa lucu-lucu bikin ya. Tapi lucu-lucu jangan salah endingnya.
Berhentinya di mana? Lucu-lucunya. Ingatnya apa? Oh, Sakeus pendek, Pak, katanya. Ini bukan cerita Sakeus. Ini cerita apa? Orang apakah? Itu endingnya. Nah, mana tahu guru sekolah minggu ngajar di sini, lucu-lucunya diingatnya, Sakeus pendek, panjang pohon gitu. Guru sekolah minggunya bikin sesat anak-anaknya. Bukan cerita Sakeus yang mau diceritakan di sini. Kota Jericho, kota yang penting kali di dalam sejarah kerajaan Allah. Kota yang pertama dimasuki oleh bangsa Israel. Kota yang pernah dikelilingi 7 kali. Dan begitu besarnya hancur dibuat Allah. Baik, kita lanjutkan. Ke siapa Yesus? Jangan lupa nanti. Karena saya nanti, kalau gitu enak juga kota Jericho dapat ceritanya. Ya bisa, tapi bukan itu mau ceritakan. 4. Maka berlarilah ia. Ini juga tidak aku tertarik sama dia. Ya, berlari itu kan cuma usaha ya. Jadi kalau ada orang, apakah Yesus ini? Pasti muncul usaha. Ya, pasti muncul usaha. Ya. Berikutnya, orang berdiri diam dahulu orang banyak itu. Lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Aku sering kali bikin lucu ini supaya jemaatku jangan ngantuk gitu ya. Memang orang pendek itu apa? Banyak akalnya bilang. Entah salah, entah benar nggak tahu aku gitu. Atau orang pendek juga tambah bodoh, orang tinggi juga tambah pintar kan begitu. Tapi itulah aku buat ilustrasinya membuat mereka tidak ngantuk. Tapi benarkah itu nggak tahu aku. Orang pendek itu banyak akalnya gitu. Ya, entah benar entah tidak ya. Tapi itu hanya selingan membuat orang berpikir. Ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, dipanggilnya namanya Adam. Segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Siapa Yesus bagi Sakeus? 1. Mau numpang di rumah Sakeus. Siapa lagi? Yang mengetahui namanya. Ayat 6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini percakapan Sakeus dengan Yesus. Berapa kali Yesus berbicara kepada Sakeus? Karena aku mau mengenal Yesus, kan begitu tadi. Pertama apa dikatakannya? Sakeus, sekali Yesus berbicara kepada Sakeus. Berapa kali Sakeus berbicara sama Yesus? Berapa kali dia berbicara sama Yesus coba? Ya, disinggungnya apa? Apa yang disinggung Sakeus kalau dia ngomong sama Tuhan Yesus? Iya, harta ya. Kamu pernah singgung harta kalau kamu berbicara sama Yesus? Hartaku itu untuk Tuhan. Sekolah Bible College di mana kami berada, itulah karena dia berbicara soal harta, maka sekolah Alkitab itu dibuat di situ. Karena dia sakit kanker dan beberapa tahun lagi dia orang New Zealand dan dia berobat dan dia tetapkan itu tanahnya memang dia kebun apple. Baru dikatakan ini nanti menjadi sekolah Alkitab. Hartanya dicakapkannya dengan siapa? Kamu sama siapa biasa harta andu kamu cakapkan? Sama anak? Bisa. Sama siapa lagi? Aku ingat ada 2 anggota gereja ini. Dia sebelum meninggal dia membicarakan hartanya dengan aku. Ini tanahku, nakku, ini tanahku, nakku. Sekarang sudah kubagi harta itu. Kalaulah surga itulah tempat Tuhan, tidak layak kurasa kalau Tuhan gak mendapat bagian dalam harta ini. Jadi ini harta untuk Tuhan, ini sama anak-anakku bagi.
2 orang dari gereja kita. Sampai sekarang. Baru itu. Dan ada satu lagi, 3 orang dari gereja kita. Dia membicarakan hartanya dengan Tuhan Yesus. Pernah kamu khotbahkan Yesus, Sakeus membicarakan hartanya dengan Sakeus kalau kamu khotbah? Mari kita baca. Mana tahu, inilah yang belum pernah disinggung. Ya, kita bicarakan soal dosa biasa. Oh biasa? Oke. Nanti pulang kamu dapat berkat. Saya baca sekali lagi sini. Maka berlarilah ia mendahului orang itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sejak ini Sakeuslah ngomong. Apa katanya? Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Bisa kamu ceritakan? Ayat berapa lagi? 7. Tetapi semua orang melihatnya dan bersungut-sungut. Ya nggak apa-apa, kan begitu. Ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata. Di sini dia cuma berdiri ya. Berdiri dari hadapan Yesus. Apa dikatakannya? Dosanya? Ya mungkin kamu tafsirkan dosanya. Tapi aku bukan. Karena di atas dikatakan dia kaya. Hartanya yang dibicarakannya. Apa dikatakan? Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Tuhan, setengah dari milikku. Kan harta kan? Akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang sudah kuperas dari seorang dari aku akan kukembalikan 4 kali lipat. Siapa Yesus bagi Sakeus? Tempat menceritakan apa? Harta. Baru apa yang terjadi di belakang? Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa Yesus bagi Sakeus? Sakeus coba ceritakan kepadaku. Yesus yang sudah singgah di rumahmu itu siapa? Pasti dikatakannya apa? Dia berkata kepadaku. Berapa kalimat dikatakannya sama Sakeus? 1, aku mau tinggal di rumahmu. Oh berarti dia tinggal di rumahku. Kedua apa lagi dikatakannya? 9. Hari ini telah terjadi keselamatan. Dia itulah juru selamatku. Dan seisi rumahku. Oh, itulah dia. Percaya orang-orang lain atau tidak percaya orang-orang lain. Tapi itulah yang dikatakan Yesus kepada Sakeus. Kata Yesus kepadanya. Tadi katanya, Yesus berkata, Sakeus turunlah. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Apalagi kau dengar dari dia. Baru didengar ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus itu kalau kau belum diselamatkannya, dia juru selamat itu. Jangan kau lewatkan nanti. Uang tidak bisa menyelamatkan, pangkat nggak boleh menyelamatkan, kan gitu kalau dari segi jiwa ya. Karena dia di sini kan dia tidak mengungkapkan semuanya seperti tadi. Hai anakku, dosamu diampuni. Siapa Yesus bagi Sakeus menurut kami? Siapa menurut kamu Pak Gultom? Yesus di sini menurut Sakeus. Pasti kamu jawabnya, apa yang dikatakannya Pak? Itulah dia. Apa yang dikatakannya? Sakeus turunlah, aku mau numpang di rumahmu. Yesus itu mau menumpang di rumah orang yang berdosa. Kan begitu? Karena dia rindu untuk mengetahui orang apakah dia. Ini orang Yesus ini mau menumpang di rumah kita. Apalagi kalau dia sampai di rumah, apalagi diberikannya sama kita, kan gitu. Diberikannya lagi satu lagi. Kata Yesus kepadanya, hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini. Diberikannya keselamatan ke rumah ini. Aku cuma bisa bawa uang ke rumah. Lebih hebat Yesus itu. Dia bawa apa? Keselamatan di rumah ini. Apalagi dikatakannya kepadamu. Dikatakannya lagi kepadaku. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau engkau hilang, binasa, Yesuslah jawabnya. Undanglah ke rumahmu. Bisa ceritakan siapa Yesus? Jadi kalau ada di antara kita di jemaat di sini, hari ini Anda sudah kenal siapa Yesus dalam 2
storytelling ini tidak bisa Anda akan lupa. Jadi kalau Anda hilang, hilanglah. Tapi cerita ini nanti sampai di surga atau sampai di neraka akan diulangi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah berkata, Anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Kalau engkau hilang, bertobatlah engkau seperti Sakeus ini. Sakeus ini kan hilang dia. Menjadi pegawai Rome. Memeras bangsanya sendiri. Karena di situ ada kesempatan kerja. Kan masing-masing ada kesempatan di kerjaan, tempat lain tidak ada kesempatan. Tetapi sejak ini dia meninggalkan kesempatan itu. Karena dia sudah dikunjungi oleh juru selamat. Siapakah Yesus menurut Sakeus? Udah bisa? Jadi kalau ada di antara kita hari ini, Yesus itu juru selamat. Kalau Anda belum diselamatkan, Anda akan mati di dalam dosa saudara. Bukan salahnya Yesus, karena salahnya Anda tidak bersedia menerima dia masuk ke dalam hati kita dan tidak bersedia masuk dia ke dalam rumah kita. Karena Yesus itulah juru selamat hari ini. Terjadilah keselamatan di rumah ini, senyumlah Sakeus. Tiap hari bawa uang cuma hitung. Tak senyum dia, tak suka cita. Karena dia memikirkan keluarga aku ini nanti bagaimana kan gitu. Sebagai orang Yahudi. Aku tadi pagi tertarik aku. Nyanyian yang sangat disenangi nyanyian di Yerusalem. Waktu ku dengar nyanyian itu, mantap masih mereka. Apa isi nyanyian mereka? Mereka tetap mengakui mereka sebagai bangsa umat Israel. Allah akan di pihak mereka. Anak-anak muda semua nyanyi. Di lapangan terbuka. Itu tadi waktu aku dengar, oh begini rupanya orang ini. Kepikir. Siapa Yesus? Coba kamu ceritakan yuk. Sudah bisa? Jadi kamu sudah diselamatkannya. Kalau dia nggak percaya itu bukan urusan kita. Ya, aku percaya. Jadi kalau Anda nggak percaya, ya itu hak Anda. Malahan kurelakan kalau kau tidak percaya, silakan tidak percaya. Berterima kasih, to say goodbye. But I thank you Lord for saving my soul. Kokoh di sini. Kapan pun tidak akan berubah. Kalau Anda tidak mempercayainya, itu hak Anda sendiri. Iblislah yang akan menjadi bagiannya. Tetapi aku, thank you Lord for Jesus my soul. Selamatkan nyawaku. Anda tidak percaya, bukan urusanku. Nanti Anda akan lihat pada harinya. Sakeus untung dia. Kan untung Sakeus? Di mana untungnya Sakeus untuk Anda? Karena dia kepala cukai atau karena Yesus datang? Karena Yesus datang hari ini. Tambah teologianya Sakeus. Apa teologianya Sakeus di bawah? Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tambah teologianya Yesus datang untuk mencari aku yang hilang ini. Sudah salah kedudukanku. Tetapi dia kembalikan. Storytelling. Kenal Anda siapa Yesus? Besok Anda sudah bisa ceritakan. Mari kita belajar firman Tuhan. Nak, aku kenal Yesus. Kita baca Markus pasal 2. Siapa Yesus di sini? Oh, dia mengampuni dosa. Bagaimana caranya mengampuni dosa? Itu nanti kita lihat lagi cerita di mana Yesus disalibkan. Gitu. Oh, dia berkuasa menyembuhkan orang lumpuh. Oh, mari kita lihat kenapa dia berkuasa. Oh, di sini siapa lagi Yesus? Juru selamat. Kenapa dia bisa juru selamat? Ya memang dia datang dari surga kembali ke sana. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Maka dia selamat. Siapa Yesus itu bagi aku? Udah bisa? Bagaimana Bapak Sarah? Cocokkah? Nyanyikan nanti ya. Thank you Lord for Jesus my soul. Waktu kamu lihat Danau Toba itu. Terima kasih pada Tuhan. Jiwaku diselamatkan. Dengan pandangan Danau Toba yang indah seberang. Baru di belakangnya. Pasti lebih indah surga daripada Danau Toba yang kumiliki ini. Lalu kalau ditanya orang, apa sih nyanyianmu? Aku berterima kasih kepada juru selamatku. Itulah nyanyianku. Kita nyanyikan sampai di situ sekolah minggu kita. Terima
kasih pada Tuhan. Yang bisa Inggrisnya, do it in English. So your feeling will feel better. If you don't know, just open your mobile. Just write down and then you get it. Kita nyanyikan ya lagu Bapak tadi ya. Terima kasih. Dua-dua ya. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Dunia gelap karena dosa, manusia hilang binasa, dan Yesus datang menyelamatkan, menderita salib dosa kita. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Tuhan Yesus tinggalkan tatanya, jadi sama dengan manusia. Semua dosaku dipikulnya, ku cinta dan bersyukur padanya. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Mari kita tunduk kepala. Orang apakah Yesus itu? Sakeus sudah mendapat jawabnya. Bahwa dialah juru selamat bagi orang yang hilang. Sakeus sudah mendapatnya. Hari ini terjadilah keselamatan di rumah ini. Orang lumpuh mendengar Yesus katakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Orang lumpuh mendengar dari mulut Yesus, "Angkatlah tilammu dan pulanglah ke rumah." Anda yang ikut berminggu hari ini, orang apakah Yesus itu bagi kamu? Kalau kamu belum diselamatkan, maka jawabnya hari ini, "Aku adalah seperti Sakeus, Yesus itu bagiku juru selamatku." Maka dia akan berkata kepadamu, hari ini keselamatan terjadi kepadamu. Maka hari ini dia katakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus mau menumpang di rumah Sakeus. Adakah di antara kita
hari ini ku kenal Yesus. Mengundang masuk di dalam hati kita masing-masing. Tuhan Yesus, aku telah mengenal Engkau yang berani berkata kepadaku, dosaku diampuni. Yang berani berkata kepadaku, hari ini Engkau diselamatkan. Karena Engkaulah Allah. Masuklah dalam hatiku Tuhan Yesus. Selamatkanlah aku. Karena belum pernah aku pikirkan orang apakah Yesus itu. Tetapi hari ini, buatlah aku seperti Zakeus ini. Menerima hidup kekal daripadamu. Undanglah Yesus. Supaya Anda diselamatkannya. Karena dialah juru selamat itu. Supaya nanti kemudian Anda boleh berkata, terima kasih Yesus. Engkau telah menyelamatkan jiwaku. Engkaulah Yesus yang ada di tengah-tengah kami. Berbicaralah kepada kami. Kalau kami telah mengenal Engkau. Yesus juru selamat kami. Amin. Masih berkumandang dalam dunia gelap, dimanapun saksi Kristus bertahan, mengabarkan kasih Allah pada manusia. Telah terbuka jalan bagi yang sesat. Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, menebus jiwamu yang telah hilang jauh. Buang bimbang keraguan-raguan, jalanmu pastilah terang serta Yesus. Bait buahnya. Sebelum saudara ada, Tuhan telah kenal. Firman-Nya mendorong cari yang kekal. Tinggalkan yang sia-sia, marilah pulang. Namun suaranya masih kau tolakkan. Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, menebus jiwamu yang telah hilang jauh. Buang bimbang keraguan-raguan, jalanmu pastilah terang serta Yesus. Kami berdiri di hadapan-Mu, Pencipta langit dan bumi. Zakeus berdiri di hadapan-Mu, Pencipta langit hadir di tengah-tengah kami. Itulah memberikan nafas sehingga kami hidup pagi ini, datang untuk menyembah Dikau dan mengakui bahwa Yesus itulah Tuhan kami, dan pasti kami akan berjumpa pada hari Engkau datang kembali ke bumi menjumpai kami. Hamba-Mu ini berdoa
Tolonglah jemaat kemurahannya ini dalam semua pergumulan kami. Kami berdoa supaya iman yang mengalahkan dunia akan menjadi bagian iman kami. Karena kami harus mengakuinya. Bumi ini bukan bagian kami selamanya. Tetapi iman yang berasal dari Yesus, Juru Selamat yang memberikan pengharapan itu, sangat kami perlukan. Karena itu berilah supaya mata rohani kami terbuka. Betapa hebatnya kalau kami bisa menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Tuhan Yesus sendiri boleh berkata kepada kami, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Dan Tuhan Yesus sendiri berani berkata, "Terjadilah keselamatan di rumah ini." Dan itu jadi. Karena setiap kali Yesus berfirman, belum pernah tidak terjadi. Berilah penghiburan dengan firman-Mu yang kami dengar, sehingga kami tahu apa yang Tuhan Yesus katakan akan jadi. Baik dalam hidup kami secara pribadi, baik pun dalam hidup kami secara jemaat, maupun dalam hidup kami bagi orang yang tidak percaya. Terpujilah nama-Mu Yesus yang dapat menghiburkan kami karena Engkau berjanji. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Kepada kami, butuh kami itu, berilah kami damai sejahtera yang berasal dari surga yang melampaui akal hidup kami. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Kami datang mengaku bahwa Engkaulah Allah kami yang belum juga bisa diselamatkan sampai hari ini. Itu pun ada di dalam anugerah-Mu. Berbelas kasihkanlah sehingga kami menerima keselamatan yang Yesus telah sediakan bagi kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Yesus Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk. Kita masih bertanya seperti pertanyaan Sakeus. Orang apakah Yesus itu? Bolehkah Anda membaca Markus pasal 5? Orang apakah Yesus itu? Markus pasal 5 panjang, tapi ini namanya storytelling dalam cerita. Jadi gampang diingat. Markus pasal 5. Ini lagi cerita. Orang apakah Yesus itu? Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Semua story, semua cerita harus ada tempat, baru itu bukan dongeng. Maka di sini masih ada tempatnya. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Jadi orang kerasukan ini menemui Yesus. Kalau tadi Sakeus menemui Yesus. Kalau tadi orang lumpuh menemui Yesus. Kita orang bagaimana? Yang akan datang menemui Yesus. Atau Anda belum pernah datang menemui Yesus? Menjadi pertanyaan yang paling penting. Apakah Anda pernah mendatangi Yesus? Tuhan Yesus, aku datang ke hadapan-Mu. Karena Engkau menyatakan, barang siapa yang memanggil namaku, aku akan ada di tengah-tengah dia. Aku memanggil namamu, aku datang kepadamu. Bla 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 bla, apa yang Anda mau ceritakannya? Ini kan kalimatnya. Baru saja Yesus turun dari perahu. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Bukan orang Kristen yang datang ini. Yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Menemui dia. Karena Yesus bukan saja khotbah di gereja, tapi di pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Ini cerita orang kerasukan setan.
Baru ada ceritanya Yesus. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikat sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ayat 2, 3, 4, 5 cerita semua mengenai orang kerasukan setan. Baru ayat berapa? 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menembahnya. Kerasukan setan dengan Yesus mulai dari ayat 5. Ayat 6. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku? Hei Yesus anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku. Dia kenal Yesus. Anak Allah yang maha tinggi. Setan benar teologianya tentang Yesus. Setan ini benar kali teologianya. Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini. Kemudian bertanya kepada orang itu. Sekarang pihak Yesus ya. Tadi kan pihaknya Sakeus, sekarang pihak Tuhan Yesus ya. Jadi bergantian kita kalau pertemuan ya. Kalau pertemuan itu gantian. Kemudian dia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion karena kami banyak. Jadi Legion itu satu batalion tentara orang Rom. Itu namanya Legion. Itu kurang lebih berapa ribu nanti Anda bisa lihat sini. Adakah ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Tambah lagi storytellingnya mengenai babi-babi pun diceritakan. Karena supaya jangan lupa, jangan nanti ini ceritanya. Oh, babi-babi pun ikut berpartisipasi dalam cerita ini. Ya, jadi siapa bintang filmnya di sini? Orang setanan kan. Bintangnya siapa lagi? Babi-babi. Jumlahnya iya, terhitung lagi tentara Legion, tentara Rom pun tersinggung di situ. Memang inilah cerita namanya storytelling. Banyak mesti apa? Anak mudanya ya. Iya. Nah, dilanjutkan lagi. Tujuannya semua apa? Supaya jangan lupa. Tetapi goal ceritanya ada ya. Jangan nanti Anda sibuk menceritakan babi-babinya. Bukan itu mau diceritakannya. Iya. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh itu meminta kepadanya. Katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarlah kami merasukinya. Dikatakan sama Yesus. Masukkan kami ke babi itu ngapain? Supaya kami juga jadi bukan saja manusia kerasukan setan. Kan begitu, siapa saja. Babi pun dirasuknya. Jadi ada babi setanan ya. Jangan nanti pula kita kira manusia saja setanan. Lembuku pernah setanan. Waktu aku belum bertobat. Ambil puri tonggol. Bos gini. Wah, setannya lari. Lembunya pun. Oh. Ya, ini tapi bukan ini akhirnya cerita story. Orang apakah? Karena itu yang mau diceritakannya. Jangan rugi babinya. Karena dia mau supaya jangan lupa kita cerita itu. Makanya kan bahkan nanti sisa 12 bakul. Jangan 12 bakulnya itu sisanya. Supaya ceritanya jangan lupa 5 ketur. Itu dia. Oke, kita lanjutkan berikutnya 13. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Wah, rugi ya. Doanya setan dikabulkan. Kemana diizinkan katanya? Ke babi ya. Jadi nggak bisa setan ke babi-babi kalau tidak permisi. Berarti kepada manusia tadi pun permisi tadi rupanya duluan Yesus. Maka merasuk dia. Ya kan? Makanya tahu Yesus. Di mana setan tadi? Pergi dia kemana? Sudah di kuburan dibuat setan. Kan di situlah dia datang. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan masuk ke babi-babi itu.
Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Jahat setan, gitu ya. Kan gitu ceritanya, jangan pula didiamkan saja. Jahat setan. Manusia dirasuknya menderita. Babi dirasuknya kemana? Mati. Ya, supaya jangan orang nanti kalau dekat-dekat dengan setan, dia untung karena permanisan dan apa semuanya, jahat dia, dibunuhnya kau nanti, kan gitu kurang lebih. Itu yang mau diceritakan di sini. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang itu melihat apa yang terjadi. Ya, keluarlah semua manusia. Cerita babi hebat, kan gitu. Cerita manusia di kuburan hebat. Sekarang sudah keluarlah. Hello, KKR malam ini, kan gitu kurang lebih ini. Tapi yang KKR-nya bukan ini, yang punya babi yang menceritakannya. Karena biasanya kan banyak babinya, tentu pekerjanya juga kan banyak, bukan satu orang dia kan, pasti banyak. Ramai dia. Baru bagaimana? Lari ya. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Sudah berpakaian. Dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Apa membuat mereka takut? Mereka tidak mengucap syukur, tapi menjadi takut. Berikutnya. Entah apa nanti Anda menceritakannya kan boleh. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan. Maka ceritakanlah Yesus kan gitu. Menceritakan kepada orang tentang apa yang telah terjadi atas orang-orang kerasukan setan-setan. Dan tentang apa lagi? Babi-babi pun diceritakan semua. Karena ini storytelling harus ada faktanya. Siapa Yesus? Maka mereka menjadi takut sekali. Babi-babi, manusia, ketakut kali mereka. Orang apakah? Kok bisa semua ini terjadi atas perintahnya? Oh, ini alasannya. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan. Bintang film nomor 1. Kedua, tentang babi-babi itu. Rugi. Gak bisa mereka lupa. Peristiwa Gerasa. Yesus tidak baru pada waktu Yesus naik lagi ke perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia memperkenalkan menyertai Yesus. Yesus tidak memperkenalkannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh siapa? Siapakah Yesus di sini? Siapa Yesus dalam cerita ini? Loh, kok Pak gampang kali. Kalau gini storytelling yang nggak bisa kita. Siapa Yesus dalam cerita ini? Saya baca lagi lah. Ini nggak sedap. Ini storytellingnya anak guru sekolah minggunya sudah ngantuk dia. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang-orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata kepada mereka, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Siapa Yesus dalam cerita ini? Tuhan atasmu. Sama iblis tadi siapa Yesus? Anak Allah yang maha tinggi. Ini ceritanya. Baru bisa cerita kita goal. Karena setan tadi berkata, Yesus anak Allah yang maha tinggi. Sekarang keluar dari mulut Yesus. Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diberbuat Tuhan atasmu. Siapa yang berbuat atas dia? Yesus. Yesus itu adalah Tuhan atasmu. Dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Baru dijawab ayat 20. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis
apa yang telah diperbuat Yesus. Orang apakah Yesus ini bagi orang kerasukan setan itu? Sebagai Tuhan yang membebaskan dia dari setan, yang membuat dia berpakaian, yang membuat dia waras. Pulanglah ke rumahmu. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semuanya menjadi heran. Siapa Yesus dalam cerita ini? Apa yang dibuatnya? Pasti jawabnya sederhana. Yesus dengan setan, dengan manusia, dengan babi. Siapa Yesus? Orang apakah ini? Maka kita katakan, inilah Yesus. Ya, di bawahnya ada, dia pakai setan atau iblis? Setan atau iblis? Hah? Roh jahat? Oke, ini lagi lebih hebat. Roh jahat atau setan atau apa? Jangan nanti marah dia sebentar lagi kalau Anda salah kita dibilang jumpainya nanti Anda di jalan itu. Siapa di sini namanya? Roh jahat atau setan? Oh memang iya. Ya, dia dulu. Lalu roh itu namanya ini kan gitu. Ya, jadi apa namanya? Legion namanya, itu jumlahnya. Iya, roh jahat. Ya, jadi kita ada di sini ya. Ini roh jahat. Siapa lagi di bawahnya? Manusia ya. Ini. Siapa lagi di bawahnya? Iya ini. Nah, inilah dia. Yesus nomor 1. Nomor 2 ini. Nomor 3 manusia. Nomor 4 ini. Inilah dia. Ini kalah hidupnya semua. Manusia itu kalah. Kalah babi. Yang bisa menang. Maka pasti dia tak pulang. Yesus itu yang menang. Keluarganya kalah. Kan tadi kan keluarganya juga ngikat. Kalah. Jadi bisalah diceritakannya. Jadi kan gak ada lagi kita di sini takut kepada roh jahat kalau memang sudah Yesus yang menang. Jadi siapa Yesus bagi orang Garasa? Pasti jawab kita Tuhan yang mengalahkan setan-setan yang berkeliaran di Garasa ini. Karena setannya nggak pergi. Kan setannya nggak diusir? Enggak. Jadi di Garasa itu setannya masih bergelimpangan. Tetapi diutusnya ke sana orang yang sudah mengenal Yesus. Maka pulanglah, ceritakanlah perbuatan Tuhan atasmu. Maka dia menceritakan apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya dan mereka semua menjadi heran. Siapakah Yesus? Orang apakah Yesus itu? Masuk ke sini. Jadi kalau aku percaya, maka terhadap roh jahat aku sudah menang. Tadi orang lumpuh dosa, penyakit. Sakeus, Yesus sama dia juru, hari ini terjadi keselamatan. Orang Garasa siapa Yesus? Iya, membebaskan dia dari musuh yang tiap hari menghantui manusia. Itulah menceritakan Yesus. Ya, jadi kalau dia takut akan setan, ceritakan siapa? Ya, dosanya nggak perlu diampuni. Betulkah? Jadi dosa yang kerasukan setan ini nggak disinggung. Jadi dia nggak ke surga. Apa tadi Bapak Sarah bilang? Beritakanlah Injil sepenuhnya. Jangan kita bingung. Beginilah dia. Dosa kita sudah diampuni. Tapi masih setanan. Ini lagi lebih lucu.
Aku sudah terima Yesus katanya. Setanan dia. Bagaimana bisa? Nah, makanya tadi kita ini orang apakah Yesus ini? Di sini tadi dosa tidak disebut. Tapi dia sudah bisa memberitakan Injil dan setan tidak merongrong dia lagi. Kita sudah menerima Yesus tapi setanan. Kan hebat. Salah ya? Nah, maka orang apakah Yesus itu? Ya. Sehingga bisa kita menceritakannya. Oh, aku kuasa gelap, yakin aku. Nah, barulah sambung nanti, anakku dosamu sudah diampuni. Ceritakanlah perbuatan Tuhan kepadamu. Maka dia menjadi waras. Itu tadi ayat berapa tadi? Dia sudah menjadi waras. Coba baca ayat berapa itu? Anda yang baca dan aku yang menutupnya supaya kita berdoa. Ayat berapa? Coba baca. Mari kita baca 15. 1, 2, 3. Kalau barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dia sudah di dalam Yesus. Rokok pun gak bisa dikalahkan. Apa yang baru? Judi pun gak bisa dikalahkannya. Apa yang baru? Setan pun masih punya jimat dia. Apa yang baru? Ini apa? Waras. Sudah berpakaian. Yang paling waras dia apa? Pergilah mentaati perintah Tuhan. Ceritakan kepada seisi rumahmu dan keluargamu. Siapa yang ada dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. Pasti baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Orang apakah dia? Orang yang bisa membuat kita baru terhadap setan. Manusia tidak bisa menolong. Babi-babi pun dihantamnya semua. Jangan ikut ini, ikut ini. Kan mantap. ini namanya promosi namanya ya. Iya. Tetapi itu yang benar. Jangan tipu diri kita sendiri. Aku di dalam Kristus. Siapa yang ada dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Tapi apa yang baru? Nonsense kata bahasa Inggrisnya. Siapa yang baru kepada orang lumpuh? Ada? Apa yang baru kepada Sakeus? Ada? Apa yang baru kepada orang kerasukan setan ini? Ada? Ada. Siapa yang ada dalam Kristus? Benar dia menjadi ciptaan yang baru. Siapa Yesus? Terhubungan dengan setan? Setan. Jadi Anda mulai bisa menceritakan Yesus dalam segi apa yang Anda mau ceritakan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kalau Yesus melihat kami dalam kesulitan seperti orang Garasa tidur di pekuburan. Yesus datang membebaskan dia. Engkaulah Tuhan, itulah Yesus. Tuhan atas semuanya. Yesus itu adalah Tuhan, adalah Tuhan. Berkuasa mengalahkan karena engkaulah pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah ke dalam hati kami. Sehingga kami tahu dan bisa menceritakan Yesus yang sudah menolong hidup kami. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa dan pertolongan dari Tuhan Yesus serta kuasa Roh Kudus akan mengajari kita. Sehingga damai sejahtera Allah memenuhi hati kita. Mulai dari hari ini sampai kita berjumpa dengan Yesus waktu dia datang kedua kali. Amin.